hari sebelum Gestapo, ya, saya mengalami teror-teror, baik itu oleh Pemuda Rakyat, baik itu oleh CGMI dan partai-partai organisasi mahasiswa kiri lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada Anda semua. Saya merasa terhormat Anda datang, meskipun yang mengundang Anda bukan saya, tapi saya ikut senang, merasa terhormat Anda datang. Sebenarnya niat saya datang itu mau mendengar pendapat Anda semua, terutama generasi yang lebih muda dari saya. Untuk Anda ketahui, saya tidak muda lagi, umur saya tahun ini 71 tahun. Seperti yang Anda baca di buku itu, umur saya 23 tahun, 22 tahun waktu terjadi Gestapo. Saya merasa orang yang beruntung. Pada momen seperti itu terjadi Gestapo. Kalau terlambat 5 tahun saya akan lewat. Momen itu tepat, setelah itu terjadi tekanan itu hilang dan saya bisa sekolah dan lanjut. Seperti yang saya cita-citakan ketika datang dari kampung saya, Nun di Sulawesi Selatan sana. Jadi saya merasa itu hadiah Tuhan kepada saya, meskipun itu tidak direncanakan. Dan saya mengikuti perkembangan itu dengan detail, dan alhamdulillah ketika saya menulis dan sampai sekarang ingatan saya masih bagus. Jadi secara detail saya bisa ceritakan kepada Anda apa yang saya alami. Sebenarnya niat saya menuliskan itu selain sebagai semacam catatan pertanggungjawaban, juga karena saya didorong oleh kecemasan yang berdasarkan pada rendahnya kesadaran historis kita. Kita itu bersumber pada kemalasan kita membaca. Makanya berbahagialah Anda kalau Anda dianugerahi Tuhan curiosity untuk membaca. Banyak orang yang tidak membaca dan dia tidak pernah menjadi bagian dari proses hidup ini. Karena kalau kita tidak tahu masa lalu, kita akan tidak pernah mengerti masa sekarang, dan kita susah membayangkan bagaimana hari-hari yang akan datang. Saya misalnya mengalami Gestapo seperti yang Anda baca di buku itu, mengalami hari-hari sebelum Gestapo. Ya. Saya mengalami teror-teror, baik itu oleh Pemuda Rakyat, baik itu oleh CGMI dan partai-partai organisasi mahasiswa kiri lainnya, maupun mengalami apa yang terjadi setelah itu, yakni counter teror. Tapi Anda tidak akan bisa mengerti apa yang terjadi setelah Gestapo, perlakuan terhadap PKI, kalau Anda tidak mengerti sejarah Indonesia modern. Makanya saya selalu mengatakan, kalau Anda mau mengerti Gestapo, Anda harus tahu peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun itu, Gestapo terjadi 17 tahun setelah peristiwa Madiun. Jadi ingatan orang masih segar. Sebagai wartawan, saya adalah rombongan pertama wartawan yang masuk di Jawa Tengah, ikut operasi mengcover meliput operasi RPKD tahun 65 bulan November. Saya masuk di Solo dan keliling. Saya interview banyak orang. Pada umumnya mereka yang ketakutan adalah orang yang mengalami peristiwa Madiun. Esensi dari peristiwa Madiun bagi orang itu adalah membunuh atau dibunuh. Nah, Anda tidak akan mengerti membunuh atau dibunuh itu kalau Anda tidak mengerti proses politik di Jakarta. Apa proses politik itu? Salah satunya adalah, saya tidak tahu bagaimana ketidakmampuan, ketidakberanian atau keengganan Presiden Soekarno untuk cepat mengambil keputusan. Saya masih ingat selalu Bung Karno mengatakan, tunggu komando saya, tunggu komando saya. Komando itu tidak datang-datang, ketegangan sudah timbul karena di Jakarta beredar cerita Nasakom tidak akan dibubarkan. PKI mungkin dibubarkan, tetapi akan ada partai yang mewakili KOM.
Sekarang Anda sudah susah membayangkan, tapi zaman itu orang takut. Jadi Bung Karno menurut pikiran waktu itu adalah ya PKI akan dibubarkan. Tetapi Nasakom tidak akan dibubarkan. Kenapa? Nasakom itu jualan Bung Karno ke dunia internasional. Bung Karno itu punya ambisi mengatasi konflik Barat dan Timur melalui konsep-konsep yang antara lain Nasakom. Nah, kalau PKI dibubarkan begitu saja seperti tuntutan Soeharto, tuntutan masyarakat, maka ambruk teori itu, doktrin itu. Jadi Soekarno dalam proses menyelamatkan Nasakom itu tidak bertindak apa-apa sehingga masyarakat, tentara bertindak sendiri. Jadi hanya dengan cara ini kita mengerti bahwa pembantaian terhadap orang PKI atau yang dianggap PKI itu berkait dengan perkembangan politik waktu itu. Saya tidak tahu berapa menit waktu saya, Anda ingatkan kalau terlalu lama. Sebab saya sebenarnya mau mendengar suara Anda semua, bukan mendengar. Saya udah capek mendengar suara saya sendiri. Hal lain lagi yang saya mau katakan pada Anda, ini adalah analisa pertama yang tidak mungkin dilakukan sebelum Pak Harto turun Orde Baru itu, yang mengatakan bahwa para jenderal itu tidak direncanakan untuk dibunuh. Selama ini kan siapa yang membunuh para jenderal? Penelitian saya bertahun-tahun, saya membaca sebagian besar tulisan tentang Gestapo selama saya 7 tahun menjadi mahasiswa graduate school di Amerika. Saya sampai pada kesimpulan tidak ada rencana membunuh jenderal itu. Mengapa terbunuh jenderal itu? Nah, di buku itu dijelaskan. Ada, karena ini ada sponsornya, jadi pakai promosi dikit. Oke. Saya juga mengatakan bahwa ya, Pak Harto tahu malam itu bahwa akan ada penculikan. Omar Dhani tahu. Jenderal-jenderal, bukan jenderal, kolonel-kolonel segala macam yang ada di Senko itu di Halim, dekat daerah Halim sekarang, itu mereka tahu semua akan ada penculikan. Tetapi di kepala orang itu, penculikan dalam tradisi politik Indonesia adalah pendaulatan. Anda tentu semua ingat peristiwa Rengas Dengklok. Ada enggak yang tidak pernah dengar cerita Rengas Dengklok? Saya kira semua di sini pernah dengar. Pernah dengar enggak pidato, ingat enggak pidato Pak Harto di Pekanbaru tahun 1980? Pernah dengar enggak? Enggak dengar? Itu menarik. Waktu itu ada cerita mengenai Undang-Undang Dasar 45. Oh, itu sakral, enggak boleh digugat-gugat. Pak Harto bilang, kalau perlu anggota MPR diculik supaya tidak tercapai quorum. Artinya apa? Ini adalah bagian dari tradisi politik Indonesia. Culik didaulat, tidak dibunuh. Kalau Anda pelajari memoir Jenderal Nasution, cerita seperti ini banyak. Di antara semua penculikan cuma ada satu orang mati. Dr. Mawardi di Solo yang tidak diculik, hilang, tidak pernah ketahuan apakah dia memang mau dibunuh atau kecelakaan sehingga dia terbunuh. Jadi yang ingin saya katakan, kalau, dan saya yakin Pak Harto tahu malam itu, Omar Dhani tahu malam itu, Bung Karno tahu malam itu, tapi yang mereka tahu adalah diculik untuk didaulat, tidak dibunuh. Nah, pembunuhan terjadi itu di luar rencana. Kenapa itu terjadi? Supaya Anda baca buku itu. Bagi yang belum membaca, saya jelaskan di buku itu. Oke, basically itu inti yang mau saya sampaikan di buku itu. Ketika menulis buku itu, saya selalu berpikir supaya tidak sulit dicerna, dibaca oleh orang-orang muda. Saya kasih Anda contoh menarik, unik. Ketika buku itu masih dummy, ya, seorang duta besar di Eropa, saya nggak sebut nama dan tempat, ya, tapi teman saya itu menelpon saya karena di tempat dia bertugas itu banyak kritik kepada
human right di Indonesia sehubungan dengan Gestapo. Dan dia bilang pada saya, apa sih Pak yang terjadi waktu itu? Saya lebih tua dari dia. Saya bilang begini deh, ini buku saya belum selesai tapi chapter itu udah bisa dibaca. Saya anterin dia ke buku itu ke hotel Borobudur, tempat duta besar itu kalau dipanggil pulang kan tidak ke rumahnya, disediain hotel. Saya bilang nih, you baca, you bisa ngomong sama orang-orang di negeri di mana kamu ditugaskan gitu. Nah, saya ingin seperti itu supaya mereka tidak terombang-ambing. Saya pernah di Universitas Hasanuddin memberi kuliah, dikonfrontasi oleh anak-anak muda, mahasiswa, ini kira-kira tahun 80-an. Saya waktu itu, saya menghadapi mereka itu dengan almarhum Romo Mangun. Mereka percaya betul itu Cornell Papers itu sekarang sudah bisa dibeli di Kinokuniya saya kira. Seakan-akan yang benar tuh PKI. Saya bilang, kamu nggak bisa membaca satu buku dan lalu mengambil kesimpulan, terutama yang menyangkut soal-soal politik yang pelik seperti ini. Nah, tentang Cornell Paper ada komentar saya di buku itu. Bagian mana yang benar dan bagian